Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih dengan Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Kuyang Kalimantan, bagian 6. Cerita ini ditulis oleh Rizka AS. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Dari sudut Padang Melati telah usai. Selanjutnya akan kembali ke peran utama, yaitu Laras. Aku mengintip dari celah dinding kontrakan. Kak Melati mengobrol sesaat sebelum akhirnya dia naik ke motor dan pergi berlalu meninggalkan area kosan. Sudahlah, tidak usah dipikirkan urusan orang ini. Aku kembali masuk ke kamar dan ternyata Kak Ria sudah siap dengan pakaiannya. Dia akan ngampus hari ini. Jadi di kos aku cuma berdua dengan Asti. Sudah mau berangkat, Kak? Iya, Dek. Kamu barusan dari mana? Kok ngilang? Iya, Ras. Kamu dari mana? Aku cariin gak ada. Ucap Asti juga. Itu, Kak. As, aku habis lihat-lihat sekeliling kosan. Iya, supaya tahu aja, biar gak nyasar. Hehe. Idi, gak ngajak sih. Tadi kan kamu tiduran, As. Ya aku kira mau tidur lagi, sangkalku. Sedangkan Kak Ria hanya tersenyum melihat tingkah calon dua adik kelasnya ini. Iya, Kak. Gimana soal pengintaian kita, Kak? Gimana kalau kita mulai dari barang-barangnya, Kak? Kak Melati kan udah pergi jauh. Siapa tahu kita nemu petunjuk. Ajakku dan Kak Ria langsung menghentikan aktivitas bermake upnya. Kami bertiga saling pandang tanda setuju. Lalu Kak Ria langsung bangkit dari duduknya menuju lemari Kak Melati. Aku dan Asti pun membuntuti langkah Kak Ria. Saat Kak Ria mencoba membuka pintu lemari ternyata terkunci. Sial sekali. Beberapa detik kami terdiam. Tiba-tiba Asti mengeluarkan ide jitunya. Kak, kan lemari di sini semuanya sama ya? Kenapa nggak dicoba aja dibuka pakai kunci lemari kakak? Ide Asti. Wah, bener juga kamu, Dek. Kita coba ya. Aku langsung membantu mengambilkan kunci lemari Kak Ria dan juga memberikannya. Sungguh tegang, takut kunci itu tidak bisa membuka lemari Kak Melati. Namun tiba-tiba, krek, lemari Kak Melati terbuka. Memang rezeki, mungkin Allah kasih kemudahan agar semuanya terungkap. Saat Kak Ria membuka lemari Kak Melati, sungguh mata kami sangat terbelalak melihat isi dari lemari itu. Di dalam lemari Kak Melati ada darah yang disimpan di toples-toples kaca. Entah itu darah apa, sungguh tidak terduga kami serentak mual. Bahkan Asti langsung muntah dan berlalu ke kamar mandi. Saat kami lihat bukan hanya darah di lemari itu, ada banyak pembalut bekas juga yang ditumpuk di sana. Pantas saja semenjak aku datang ke sini, selalu ada bau anyir yang sulit ditemukan asalnya. Salut aku sama Kak Ria, dia mampu menahan bau itu. Dek, foto-foto dek, cepat. Perintah Kak Ria kepadaku. Dengan bergetar aku memotret fenomena di hadapanku itu yang sungguh menjijikan. Kalau itu berada di luar ruangan pasti akan dikerumuni lalat hijau. Kak Ria langsung menutup dan mengunci lagi lemari Kak Melati. Namun baru hendak mengunci ada kresek yang jatuh dari lemari itu. Pluk! Saat Kak Ria membukanya, ternyata banyak gumpalan rambut di sana
yang membuat kami geli dibuatnya. Untuk apa rambut sebanyak ini? Karya juga menemukan sebuah kertas yang berisikan beberapa mantra yang kami tidak pahami artinya. Namun untuk jaga-jaga, aku langsung memfotonya juga dan langsung merapikan lemari Kak Melati lagi seperti sebelumnya agar dia tidak curiga. Kami bengong untuk beberapa saat, sedangkan Asti masih kelihatan mual karena dia fobia darah. Dek, kamu simpen baik-baik ya fotonya. Jangan sampai kehapus. Kakak harus pergi ke kampus nih, udah telat. Nanti sepulang kakak dari kampus, kita pikirkan lagi langkah berikutnya ya. Ucap Kak Riana kemudian berlalu pergi karena GrabCare pesanannya sudah datang. As, gak nyangka ya kita bisa masuk ke dalam masalah seperti ini. Memang sih, di Kendari juga banyak kuyang. Tapi aku gak nyangka akan melihat secara nyata. Dan bahkan sekarang aku harus terjebak di dalam masalah ini. Ujarku pada Asti yang masih melamun. Iya Ras, aku juga gak nyangka ketemu bahkan sekamar sama jelmaan kuyang. Apa kita kasih tahu orang tua kita di kampung aja ya Ras? Serunya namun langsung aku tolak. Jangan As. Besok baru aja kita mau masuk kampus. Masa udah mau pulang As? Mana biayanya udah dibayar semua sama orang tua kita. Kamu kan tahu sendiri orang tuaku bagaimana. Mereka pasti khawatir dan akan langsung menyuruhku pulang. Sayang uangnya As. Mereka sudah kerja keras loh untuk kita. Iya juga sih Ras ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat menyelesaikan urusan ini ya Ras. Iya As. Setelah itu aku langsung mandi karena rencananya aku dan Asti akan keliling kampung untuk mengenal banyak daerah ini. Aku sudah rapi dengan pakaianku, lalu langsung beranjak pergi keluar. Tidak lupa aku mengunci pintu kamar terlebih dahulu karena Asti sudah menunggu di luar. Yuk As, ajakku. Kami memulai perjalanan ke belakang kosan, yaitu rumah-rumah penduduk atau perkampungan. Di sini banyak rumah yang sangat padat. Kami terus berjalan sampai akhirnya kami berhenti karena 1 meter dari kami banyak ibu-ibu yang bergosip di pos ronda. Mereka menceritakan tentang kuyang. Ih, bener loh. Semalam rumahnya Susi, anak gadis Pak RT, didatangi kuyang. Jadi ceritanya anak Pak RT itu sedang haid. Tengah malam jam 1, tiba-tiba darah haidnya merambas ke spray. Jadi dia langsung beranjak untuk mengganti pembalutnya. Namun salahnya, dia malah membersihkan diri di kamar mandi yang ada di luar rumahnya. Alasannya karena jika di kamar mandi dalam akan berceceran darahnya karena banyak. Memang pemberani si Susi, ucap salah satu dari mereka. Aku dan Asti masih mendengarkan dengan seksama di belakang rumah warga yang jelas aman dari pantauan mereka. Nah, pas dia mencopot celana dalam dan pembalutnya, dia mendengar ada desisan sesuatu di bawah kamar mandinya. Awalnya dia cuekin dan melanjutkan niatnya untuk bersih-bersih. Sedangkan celana dan pembalut yang masih dipenuhi darah itu dia gantung di atas tembok kamar mandi, yang posisi darahnya itu menjulang ke belakang tembok kamar mandinya. Saat dia sedang fokus membersihkan diri, terdengar ada suara seperti seseorang telah menjilat sesuatu dengan sangat nafsu. Tiba-tiba Susi mulai merasakan bulu kudunya meremang. Namun karena penasaran, dia mencoba melihat ke belakang tembok itu dengan menaiki kursi kayu. Saat dia melihat ke balik tembok, dia langsung berteriak kaget. Makhluk jadi-jadian yang bernama kuyang itu sedang menjilati bekas pembalut dan juga celananya.
Yang bikin teriak adalah pas Susi melihat ke bawah, kuyang itu juga melihat ke Susi dan menyeringai seperti akan menerkam gitu. Ih, serem banget ya Bu. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan anak-anakku. Masih ada kelanjutannya nggak Bu? Tanya seseorang yang berada di sana juga. Ada dong. Nah, setelah Susi melihat itu semua, lututnya langsung lemas, kakinya seperti tidak bertulang. Dengan ngengsot, Susi berusaha masuk ke dalam rumahnya. Kuyang itu mengikutinya. Jika terlambat 1 menit saja, Susi akan habis menjadi santapan kuyang itu. Untungnya dia berhasil menutup pintu. Ya, tepat waktulah. Kemudian Susi langsung tidak sadarkan diri dan ditemukan saat subuh oleh ibunya, Bu RT. Ini juga saya tahu dari beliau. Dan sampai sekarang katanya badan Susi demam dan kurang respon juga jika ditanya. Nanti kita tengokin yuk Bu. Ya ampun, berarti di sini memang sedang rawan kuyang ya Bu. Kita harus lebih hati-hati. Pasti setelah ini Pak RT akan mengatur cara agar mendapatkan kuyang itu. Aku dan Asti pun seketika langsung lemas mendengarnya. Akhirnya kami urung untuk melanjutkan jalan-jalan. Aku dan Asti memilih kembali ke kosan dengan raut wajah yang sangat cemas. Masalahnya saat ini Asti juga sedang haid. Dia baru datang bulan tadi pagi. Aku lihat ada raut cemas di wajahnya. Aku dan Asti sudah tahu itu pasti perbuatannya Kak Melati. Karena memang semalam dia keluyuran bahkan mengerjaiku dulu sebelum benar-benar pergi. Jangan berpikiran negatif dulu ya As. Asal kamu hati-hati dan jaga kebersihan, pasti Kak Melati gak bakal deketin kamu. Sering-sering ganti pembalut ya As. Dan bekasnya langsung dicuci, jangan dibuang. Biar Kak Melati gak menemukannya. Iya Ras, takut banget aku. Pokoknya kamu jangan berhenti doa ya As. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Sebaiknya kita masuk yuk As. Kita kan tadi habis belanja. Ucapku mengalihkan kecemasannya. Oh iya Ras, aku sampai lupa. Ayo. Akhirnya aku dan Asti langsung ke dapur untuk mengeksekusi belanjaan kami. Tadi di depan kami belanja kangkung, tempe, dan juga bahan-bahan untuk membuat sambal. Kami harus irit makan seadanya, yang penting kami masih bisa makan. Kita nggak mau menambah beban orang tua di rumah. Mereka juga akan sangat susah payah mencari nafkah untuk bulanan kami. Setelah kami menyiapkan bumbu-bumbu dan juga bahan olahannya, Asti kusuruh untuk menanak nasi dan aku yang memasak. Aku memang suka memasak, maklumlah karena aku dari kampung. Kami berbagi tugas dengan adil karena hanya memasak kangkung dan tempe, juga sambal. Tidak butuh waktu 1 jam pun semuanya telah selesai, tinggal menunggu nasi matang. Di sini memang sudah tersedia magicom dan kompor, jadi kami hanya tinggal menggunakannya. Terjangkau sih, dengan harga 400.000 sudah dapat semuanya. Sambil menunggu nasi matang, aku dan Asti rebahan di kasur sambil memainkan ponsel masing-masing. Namun aku malah tidak bisa berpaling dari foto Dara di galeriku. Aku terus-terusan memandangi foto itu, masih di luar logika. Manusia meminum darah. Apakah ada yang lebih dari sekedar darah yang dia minum atau makan? Batinku mencoba menerawang namun buntu. Tiba-tiba aku dapat notis WA dari Kak Riana. Dek, nanti kalau di kos ada Melati, jangan bahas-bahas soal tadi ya. Kasih tahu juga Asti, kita bicara soal itu jika sedang tidak ada Melati ya.
Itulah pesannya. Oke kak, balasku dan aku langsung memberitahu Asti. Singkat cerita, malam pun tiba. Kak Melati dan Kak Riana sudah pulang. Namun seperti biasa, Kak Melati selalu ketus padaku dan juga Asti. Entah ada masalah apa dia dengan kami, padahal kami tidak mengusiknya. Namun aku berhasil menangkap beberapa kali mata Kak Melati yang selalu tertuju pada Asti. Entah apa yang ada di benaknya, namun aku sangat khawatir. Khawatir karena mendengar penuturan ibu-ibu tadi bahwa aku yang menyukai darah haid. As, kamu udah ganti pembalut? Aku mengirimnya lewat pesan WA untuk menanyakan. Sudah Ras, ini darah haidku sedang banyak-banyaknya, jadi tidak nyaman sekali. Balasnya. Aku tidak bisa berbicara secara langsung pada Kak Melati karena dia berada di ranjangnya. Begitupun kami duduk di ranjang masing-masing. Semoga saja Asti tidak diganggu oleh Kak Melati. Bisa-bisa Asti langsung shock jika diganggu olehnya dan malah aku yang parno. Aku tidak bisa melepaskan pandanganku dari Kak Melati. Dan sialnya saat aku tengah memandanginya seperti detektif, dia menyadarinya dan langsung menatapku dengan sinis. Sangat seram, bahkan dia memelototiku. Aku langsung mengalihkan pandanganku ke ponsel. Pukul 10 malam pun datang. Kak Melati sudah membelakangi kami, artinya dia sudah tertidur pulas. Aku sedikit tenang karena mungkin Asti tidak akan diganggu Kak Melati. Apalagi haid Asti sedang banyak-banyaknya. Pasti akan mengundang sosok sepertinya untuk datang. As, kalau kamu mau ke kamar mandi untuk ganti pembalut, bangunin aku ya. Bisikku sangat pelan, bahkan hampir tidak terdengar. Iya Ras. Aku sudah sangat mengantuk dan tidak butuh waktu lama mataku terpejam. Saat aku sudah tidur, Asti dan Kak Riana masih memainkan HP-nya. Memang kalau sedang haid bawaannya tidak nyaman, bahkan di bawah tidur pun rasanya gelisah. Dari sudut pandang Asti, belum ada tanda-tanda mengantuk di pelupuk mataku. Mungkin karena sedang haid yang membuatku jadi begadang. Padahal biasanya jam segini aku sudah terlelap. Sebenarnya area kemaluanku sudah tidak enak. Ingin ganti namun aku takut. Mau membangunkan Laras pun rasanya tidak enak. Lebih baik aku tahan sampai subuh. Toh ini juga sudah jam 1 malam. Hanya aku yang belum tertidur di sini. Setelah memainkan HP beberapa waktu, akhirnya aku mengantuk juga. Aku langsung meletakkan ponsel di sampingku dan mencoba untuk memejamkan mata. Tidak butuh beberapa waktu aku pun terlelap. Namun di dalam tidurku, aku merasakan tidak enak di area kemaluanku. Seperti ada seseorang yang tengah menyentuhnya. Mata ini begitu lengket saat aku hendak membukanya, namun tetap kalah dengan rasa penasaranku. Dengan memaksakan mata yang enggan terbuka, di remangnya lampu kamar ini aku sedikit tertunduk. Dan betapa kagetnya, aku melihat ke bawah. Di atas kemaluanku itu ada sosok kuyang yang tengah menjilati celanaku. Matanya merah saat mengetahui kebangunanku. Dengan seisi perutnya yang terbuai juga meneteskan banyak darah. Dengan terkesiap aku terduduk namun tidak bisa bersuara. Saat sosok itu menyadarinya, dia langsung pergi melesat keluar kamar lewat ventilasi pintu. Namun sebelum dia pergi, dia menyorotiku dengan mata merah padamnya. Sungguh membuatku sangat ketakutan. Aku berteriak sekencang mungkin, namun tidak ada yang mendengarnya. Kak Riana dan Laras juga tetap tertidur nyenyak. Tidak mungkin mereka tidak dengar. Aku teriak sangat kencang, sepertinya mereka ditulikan oleh sosok tadi. Masih dengan badan yang gemetar, aku bangkit ingin ke kamar mandi untuk mengganti pembalut. Namun saat hendak ke dapur, kakiku tiba-tiba menabrak sesuatu
seperti kaki. Dengan cahaya yang minim, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saat aku memfokuskan pandangan, betapa terkejutnya aku saat melihat kaki. Tapi kaki siapa? Saat pandanganku mengarah ke alas kaki itu, jantungku langsung berhenti berdetak beberapa detik saat aku lihat ada badan tanpa kepala sedang duduk di belakang lemari. Kakiku seketika lemas, pandanganku kabur, dan brak, aku ambruk ke lantai. Subuh sekali aku sudah terbangun karena mendengar suara azan dari masjid. Saat aku menengok ke samping, alangkah kagetnya aku karena tidak menemukan keberadaan Asti. Dengan lampu yang masih temaram, aku mencoba mencari ponselku. Saat aku meraba-raba area tempat tidurku, akhirnya aku menemukan ponselku. Aku langsung menyalakan flashnya dan mengarahkannya ke semua penjuru ruangan. Aku lihat Kak Riana dan Kak Melati masih tertidur dengan menutupi anggota tubuh mereka dengan selimut. Hatiku semakin was-was dan cemas. Akhirnya aku bangkit. Niat akan mencari keluar, ternyata Asti aku temukan di bawah ranjang Kak Melati. Sedang apa Asti di sini? Apakah ada sesuatu hal yang dialami Asti sehingga membuatnya pingsan begini? Aku mengesampingkan dulu hal itu dan langsung menepuk-nepuk pipi Asti. As, bangun Asti, kamu kenapa sih? Tanyaku sambil terus menepuk-nepuk pipi Asti. Namun mata Asti masih enggan membuka. Aku semakin cemas. Akhirnya aku berinisiatif mengambil air di dapur. Aku langsung mengelap muka Asti dengan air sampai akhirnya dia terbangun. Astagfirullahaladzim. As, kenapa As? Kok kamu bisa tidur di sini? Ada apa sih As? Jangan bikin orang khawatir deh. Ucapku saat Asti menarikku keluar kamar. Sini duduk dulu Ras. Ada apa As? Ini masih gelap loh di luar. Kamu mau tahu kenapa aku pingsan Ras? Iya As, kamu kenapa? Semalam aku diganggu oleh sosok kuyang yang kamu ceritain Ras. Aku takut Ras. Apa sebaiknya aku pulang aja? Aku gak tahan Ras. Bukan cuma diganggu, aku juga lihat dengan kedua mataku sendiri. Badan Kak Melati gak ada kepalanya Ras. Ya ampun As, kenapa kamu gak bangunin aku sih? Aku udah teriak-teriak loh Ras, tapi kamu sepertinya tuli. Kayaknya dibuat sama sosok itu juga. Aku udah gak kuat Ras. Sabar ya As. Bukan kamu doang kok yang diganggu. Aku juga diganggu. Tapi tekadku tetap bulat As. Aku gak mau ngecewain ibu dan bapakku. Apalagi uang yang sudah masuk ke kampus gak akan bisa kembali As kalau kita pindah. Bukan menjawab, Asti malah seperti merenung seakan memikirkan omonganku barusan. Tapi aku gak akan memaksa lagi As. Jika kamu memang sudah tidak kuat, lebih baik kamu pulang aja. Kalau aku gak bisa As. Aku juga gak mau ngecewain orang tuaku Ras. Baiklah, aku gak akan pulang. Tapi kamu janji ya, kita bakal ngelewatin masa-masa ini bareng-bareng. Iya As, kamu kan udah aku anggap sebagai saudaraku, bukan hanya sahabatku. Dari TK loh kita bareng-bareng. Ya udah yuk, aku mau sholat dulu, sekalian minta perlindungan sama Allah. Aku mengajak Asti untuk kembali ke kamar. Iya Ras, kita harus cepat-cepat tuntasin masalah ini. Kalau enggak, kita pindah kos aja ya, biar lebih aman. Iya As, kita pikirkan lagi nanti ya. Akhirnya aku dan Asti pun masuk lagi ke dalam kamar.
Aku langsung mengambil wudhu karena Asti sedang tidak sholat, jadi dia hanya duduk di kasur. Namun yang membuatku aneh Kak Melati, padahal sebelum aku sholat dia masih tertidur nyenyak. Tapi ketika aku akan sholat, dia langsung bangun dan langsung memakai headsetnya itu. Benar kata Kak Riana, dia memang sangat aneh. Aku semakin yakin kalau dia memang jelmaan kuyang. Banyak gelagat yang mengiyakan bahwa dia jelmaan kuyang. Aku harus segera menyelesaikan ini sebelum bertambah banyak korban jiwa. Pagi pun datang, matahari semakin merangkak naik. Hari ini aku dan Asti akan pergi ke kampus untuk pertama kalinya. Sungguh kami sudah tidak sabar. Pukul 7 kami sudah siap dengan seragam SMA kami dan pukul 8 kami harus sudah berada di sana. Hanya saja aku menunggu Kak Riana karena kami akan berangkat bersama. Aku kan belum tahu kampusnya, sedangkan Kak Riana adalah senior kami. Kak Melati juga sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Seperti biasa, walaupun kami satu kamar dengan dia, namun tidak pernah menegurku dan Asti. Yang ada malah dia selalu sinis pada kami. Sedangkan Asti kuliah dia masih enggan menatap Kak Melati. Dia masih ketakutan. Dek, ayo kita berangkat, malah ngelamun. Di tengah lamunan aku dikagetkan oleh suara Kak Riana. Iya Kak, ayo kita naik apa ya Kak? Jangan naik taksi Kak, uangku gak cukup. Kita naik angkutan umum aja ya Kak. Tapi apa Kakak mau? Aduh, adik-adik yang sungguh polos. Udah gak usah mikirin ongkos, biar kakak yang bayarin. Kak Riana langsung mendahului kami, sungguh cantik dan royal. Ternyata kakak seniorku ini. Sangat bersyukur sekali aku dan Asti dipertemukan dengan Kak Riana. Asti langsung membuntuti Kak Riana, sedangkan aku belakangan karena harus mengambil dulu perlengkapan MPLS. Kak Melati, aku ngampus dulu ya. Pamitku kepaksa Kak Melati. Iya, jawabnya singkat. Aku langsung berlalu pergi. Sinisnya Kak Melati membuat moodku berantakan. Sangat menyebalkan. Aku sudah berusaha sesopan mungkin dan menghargai yang lebih tua, tapi dia begitu tidak berempati. Di perjalanan kami tetap tidak bisa berkompromi karena takut jika sopir taksinya mendengar. Wajar saja kami khawatir karena di sini memang sedang rawan kuyang. Kata Kak Riana, kita omongin di kantin kampus saja. 20 menit sudah, akhirnya kami sampai di depan kampus kami. Aku sungguh speechless. Beruntung sekali orang miskin sepertiku dan Asti bisa kuliah di kampus terkenal kaya seperti ini. Jarang ada motor, semuanya mobil dan taksi. Pantas saja Kak Riana selalu naik taksi. Ayo dek, kita ke kantin dulu ya, ajak Kak Riana. Sedangkan aku dan Asti hanya mengikutinya saja kemana dia pergi. Di kantin kami langsung memesan sarapan karena memang belum sarapan dari rumah. Sambil memakan sarapan kami seperti biasa akan membahas soal Kak Melati. As, ceritain yang semalam terjadi sama kamu ke Kak Riana. Ada apa? Jadi begini Kak. Semalam aku diganggu Kak Melati dengan wujud kuyangnya. Kak Riana kelihatan sangat marah. Kayaknya ada dendam pribadi dengan Kak Melati. Udahlah, kita laporin aja ke RT atau RW setempat dek. Udah meresahkan banget. Kalau cuma didiemin, bakal lebih banyak lagi korban jiwanya. Kak, sabar Kak. Aku juga maunya gitu. Tapi bukti yang kita miliki masih sedikit. Gak mungkin ada yang percaya. Kak Melati juga masih bisa ngelak kalau cuma ini. Gimana kalau kita selidiki lagi lebih dalam Kak? Minimal dapat bukti satu lagi buat kita bikin laporan.
Gimana? Iya sih dek, kamu bener. Kakak tuh benci banget sama kuyang. Asal kalian tahu ya, ponakan kakak meninggal gara-gara darahnya habis disedot kuyang. Semenjak itu kakak jadi murka sama yang namanya kuyang. Oh, jadi itu sebabnya mengapa Kak Riana sangat tersulut emosi kalau sudah membahas tentang kuyang. Miris sekali. Aku ikut berduka cita ya kak. Aku ngerti perasaan kakak gimana. Tapi kita nggak boleh gegabah. Setidaknya saat kita ambil tindakan, kita sudah mengantongi beberapa barang bukti yang kuat. Gimana kalau nanti malam kita jangan tidur? Kita pura-pura aja kak. Dia kan selalu keluarnya malam. Beresiko sih, cuma kita harus berani. Wah, boleh juga dek. Ya udah, nanti malam kita kerja sama ya. Oke kak. Baik kalau begitu, aku sama Asti ngumpul dulu sama mahasiswa-mahasiswa baru ya kak. Di sana sudah ramai, ucapku sambil menuju ke arah lapangan. Oke, nanti pulangnya nggak bisa bareng ya dek. Soalnya kakak ada acara dulu sehabis pulang dari kampus. Udah hafal kan jalannya? Iya kak, insya Allah. Aku dan Asti baru saja akan pergi ke kasir kantin untuk membayar bekas sarapan barusan. Namun dicegah oleh Kak Riana. Dek, udah nggak usah. Biar kakak aja. Kalian cepet sana kumpul, ucapnya. Bersambung.